Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku, Desi Kurnia. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus ataupun tamat dari sekolah. Nah, sebelum aku ngebahas tentang tema satu ini, aku minta teman-teman semua untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube aku agar aku kedepannya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat dan lebih bagus lagi. Nah, jadi ada kan ya bagi fresh graduate sebagian itu yang bilang gimana sih caranya supaya dapat kerja setelah tamat, atau kok susah banget sih dapat kerja setelah tamat, dikiranya setelah tamat langsung dapat kerja nih sesuai dengan jurusan dan pekerjaan impian. Nah, ternyata nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi memang kita harus benar-benar melihat peluang usaha ataupun peluang pekerjaan di luar sana yang mau kita apply gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus dan benar-benar melihat apa aja sebenarnya, gimana aja permintaan dari para perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang ingin mempekerjakan kita. Nah, sekarang ini Desi mau ngebahas tentang tema berikut. Nah, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu jangan terlalu memilih pekerjaan. Nah, jadi bagi kalian yang masih fresh graduate itu jangan terlalu memilih-milih pekerjaan apa yang mau kalian kerjakan. Karena alasan aku bilang seperti ini, kita belum mempunyai sebuah pengalaman bekerja. Karena kita statusnya masih fresh graduate, jadi kita jangan terlalu banyak untuk memilih dan memfilter pekerjaan apa nih yang pantas buat aku, gajinya harus segini, terus di tempat perusahaan yang besar, contohnya harus di BUMN atau sebagainya. Jangan ya teman-teman, kalian jangan lihat dari situ dulu. Karena kenapa? Karena kita masih awal untuk proses gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu memilih pekerjaan apa yang mau kalian lakukan untuk pertama kali kalian tamat dari kuliah atau sekolah. Nah, selanjutnya kalian harus menemukan skill ataupun bakat yang kalian punya. Jadi untuk mengeplay sebuah pekerjaan, kalian harus tahu nih apa skill kalian, apa kemampuan kalian. Kalian bisanya di bidang apa? Contohnya kalian passionnya itu di bidang desain gitu. Kalian bisa apply pekerjaan di bidang tersebut. Atau kalian sukanya di content creator, kalian bisa juga apply di bidang tersebut gitu. Atau kalian sukanya nih menjadi tenaga pengajar, itu juga bisa. Jadi temukan gitu loh apa yang ada di dalam diri kalian, skill apa yang mau kalian kembangkan, itu yang harus kalian jual nanti sama yang memberikan pekerjaan kepada kalian. Nah, selanjutnya kalian harus memanfaatkan peluang. Jadi kalian di sini ceritanya fresh graduate yang memang ingin banget langsung dapat pekerjaan. Jadi kalian harus benar-benar orang yang memang suka update dan kepoin tentang lowongan-lowongan pekerjaan, baik itu dari situs web atau dari lowongan-lowongan pekerjaan non media sosial kayak di koran, atau dari relasi-relasi ataupun teman-teman kalian yang memang udah bekerja di sebuah pekerjaan yang bagus gitu. Jadi kalian bisa minta tuh mungkin tips-tipsnya, mungkin cara-caranya, atau lowongan pekerjaannya sekalian gitu. Nah, selanjutnya yaitu membuat CV yang menarik. Jadi syarat-syarat untuk melamar pekerjaan selain surat lamaran pekerjaan, terus berkas-berkas seperti ijazah, transkrip nilai, terus sertifikat-sertifikat yang udah pernah kalian dapat sebelumnya, kalian juga harus mempercantik CV kalian. Artinya apa? Jadi selama kalian kuliah atau sekolah, kalau bisa ya kalian itu harus benar-benar meluangkan waktu kalian untuk melakukan sebuah kegiatan gitu. Jadi CV kalian tuh nggak terlihat kosong banget, hampa banget. Jadi memang benar-benar terisi dengan bagus gitu. Nah, jadi untuk CV juga kalian bisa tuh search di Google gimana sih cara membuat CV yang bagus, yang menarik gitu kan. Apa-apa aja sih yang membuat para HRD gitu kan, ataupun pemimpin perusahaan melihat CV kalian bagusnya gimana. Kalian bisa search langsung di Google gimana ya gitu. Atau misalnya kalau memang kalian nggak mau ribet, kalian juga bisa tuh gunakan atau manfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store ataupun aplikasi yang ada di Google semacamnya. Itu banyak ya cara membuat CV yang baik, menarik, dan benar gitu kan. Atau misalnya kalian juga bisa nih manfaatkan juga jasa-jasa yang menerima pembuatan CV. Nah, itu juga bagus sih kalau memang kalian nggak mau ribet gitu. Selanjutnya adalah kalian harus menggunakan account yang real. Maksudnya apa? Maksudnya kalian harus menggunakan benar-benar account kalian yang baik dan benar. Jangan asal-asal atau sifatnya agak sedikit mengalah ya. Contohnya kayak ada tuh kalian meng-apply sebuah pekerjaan melalui via email. Kalian bikin nama email kalian itu misalnya contohnya Rudy Cigemes atau apalah gitu ya. Ada beberapa yang aku lihat seperti itu, nama account emailnya, gitu kan emailnya atau sebagainya. Nah, kalau bisa aku saranin kalian pakai account yang real.
Jadi HRD-nya ataupun pemimpin perusahaannya melihat kalian tuh bahwa kalian tuh konsisten gitu. Jadi kalian tuh profesional terlihatnya di situ. Jadi harus disamakan ya antara nama kalian yang aslinya di KTP dengan account real yang ada di sosial media kalian ataupun di web kalian lah kalau kalian punya. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Kalian juga harus bisa menyesuaikan diri. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena rata-rata ya ketika kalian itu udah lolos di sesi berkas, terus mungkin kalian akan dipanggil untuk sesi wawancara. Ketika kalian dipanggil dalam sesi wawancara, mungkin kalian akan ditanyakan tuh sama HRD-nya atau pemimpin perusahaannya ya, yang memang langsung memberikan kalian wawancara. Itu seperti apa diri kalian tipe apa kekurangan dan kelebihan dari diri kalian, apa yang bisa kalian berikan kepada perusahaan gitu. Jadi itu banyak sekali jenis pertanyaan. Jadi kalian memang harus benar-benar bisa menyesuaikan diri. Kalian jelaskan bahwa kalian tipe orang yang seperti apa gitu. Nah, saran aku di sini kalian jujur aja ya, nggak usah ada bohong-bohong, nggak usah ada mengarang-arang, karena sebenarnya kalau kalian ngarang dan bohong nanti akhirnya akan ketahuan juga ya di akhir. Kalau misalnya kalian diterima nih, nah terus nanti kalian nggak sesuai tuh apa yang kalian bicarakan di wawancara sama yang udah kalian kerjakan ketika kalian diterima kerja. Jadi itu benar-benar nanti ketahuan ya. Jadi menurut aku kalian usahakan untuk sejujur mungkin apa yang ada di dalam diri kalian, apa kekurangan dan kelebihan kalian ceritakan aja gitu sama HRD-nya atau pemimpin perusahaan nanti ketika kalian mulai bekerja. Ya, next ya. Selanjutnya itu penampilan. Kenapa aku bilang penampilan? Karena penampilan itu sebenarnya mempengaruhi ya, walaupun hanya sekitar 5-70% gitu. Tapi menurut aku penampilan ini juga penting ya kalau kita pengen melamar pekerjaan ya dimanapun itu. Jadi kita harus menyesuaikan penampilan kita. Contohnya kita mau mengajar di kita mau apply sebagai tenaga pengajar gitu ya. Jadi kalian harus menyesuaikan pakaian seperti apa gitu, penampilan seperti apa yang mau kalian tampilkan nanti gitu. Contoh kalian pengen melamar juga di maskapai penerbangan gitu sebagai flight attendant gitu, tuh kalian harus bisa menyesuaikan pakaiannya seperti apa gitu. Sebaliknya juga misalnya kalian pengen melamar nih di sebuah perusahaan atau jadi banker lah gitu kan contohnya. Itu kalian juga bisa harus menyesuaikan seperti apa pakaiannya, penampilan kalian seperti apa. Jangan nggak nyambung gitu ya. Jadi benar harus disesuaikan. Kalian bisa search juga di Google gimana sih pakaian-pakaian yang penampilan-penampilan yang cocok itu sesuai dengan pekerjaan yang kalian apply nanti. Nah, yang terakhir yaitu tetap berusaha dan berdoa. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikuti step dan langkah-langkah yang aku bilang tadi, terus kalian ditolak, ya saran aku kalian harus tetap berusaha, semangat, dan berdoa gitu. Karena kita nggak tahu ya rezeki kita ada di mana, terus kapan datangnya gitu, dan dari mana kita nggak tahu. Jadi kalian harus benar-benar yakin, semangat ya untuk menggapai impian kalian untuk bekerja di sebuah perusahaan X atau apa gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar membangkitkan semangat, karena sebenarnya bahan bakar dari sebuah mimpi-mimpi kita itu adalah semangat ya. Oke, jadi itu aja yang mau aku jelasin hari ini mengenai tentang gimana sih cara fresh graduate untuk melamar pekerjaan gitu. Jadi aku udah bagi tips-tipsnya, dan aku sebenarnya kasih tips ini berdasarkan pengalaman aku juga ya, berdasarkan apa yang udah aku alami setelah aku fresh graduate, aku melamar sebuah pekerjaan. Jadi aku banyak belajar apa aja sih kesalahan-kesalahan yang aku buat gitu, gimana sih cara memperbaikinya, aku belajar dari situ. Nah, jadi buat teman-teman semua yang di luar sana yang memang lagi melamar pekerjaan ini, yang memang posisinya juga lagi baru aja tamat sekolah atau kuliah, masih fresh graduate ya, kalian juga semangat di luar sana gitu. Semoga kalian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impian kalian, dan jangan pernah menyerah gitu kan, dan selalu minta doa dan dukungan dari orang tua dan orang-orang di sekitar kalian. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan komen biar aku buat video